Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 semuanya. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat ya anak-anak ya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk belajar bersama-sama, walaupun hanya lewat sementara lewat daring dulu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang adab bertamu ya untuk mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 5 semester 1 ini. Anak-anak sudah siap belum nih? Oke, sebelum kita memulai pelajaran, langkah lebih baiknya untuk kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, coba kalian amati gambar di bawah ini. Nah, menurut kalian mereka itu sedang apa? Apa yang mereka lakukan kalau menurut kalian? Nah, pasti apa yang mereka lakukan itu pasti ada tujuannya ya. Nah, siapa nih di sini yang pernah bertamu ke rumah temannya? Pasti pernah semua ya. Nah, oh iya, anak-anak, kalian masih ingat nggak kalau pada saat Hari Raya Idul Fitri itu? Nah, tradisi umat Muslim itu kan biasanya setelah sholat Idul Fitri itu saling bersilaturahmi ya antara sesama Muslim, baik itu ke rumah nenek, ke rumah saudara, ataupun ke rumah teman ya. Nah, bagaimana tingkah laku kalian sebagai anak yang soleh-solehah nih ketika berkunjung? Nah, pasti semua itu ada adabnya ya. Untuk itu kita perlu ya mengetahui adab atau akhlak ketika kita bertamu. Nah, makanya pada bab ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab bertamu. Oke, kalian perhatikan ya penjelasan berikutnya. Nah, siapapun kalian itu pasti pernah ya berkunjung ke rumah saudara atau teman untuk bersilaturahmi dengan maksud dan tujuan tertentu, atau misalnya kalian waktu pinjam buku, menengok orang yang sakit, atau hanya sekedar mengantarkan makanan atau untuk keperluan lainnya ya. Nah, tamu itu apa toh? Tamu itu adalah orang yang datang ke rumah dengan tujuan tertentu ya. Nah, jadi bertamu dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah ataliziyaroti, atau artinya datang berkunjung. Jadi menurut istilah, bertamu itu merupakan kegiatan mengunjungi rumah sahabat, kerabat ataupun orang lain dengan tujuan untuk menjalin persaudaraan ataupun untuk suatu keperluan lainnya ya, dalam rangka menciptakan kebersamaan dan kemaslahatan. Lalu bertamu itu ada adabnya tidak Bu? Ya tentu ada ya. Jadi adab itu adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama ya. Nah, jadi dalam agama Islam itu sendiri mengatur seluruh perilaku atau tindak tanduk manusia. Jadi apa yang kita lakukan itu ternyata ada aturannya ya anak-anak. Jadi mulai dari kita bangun tidur hingga kita tidur kembali, itu semua ada tata cara atau aturannya ya, termasuk dalam bertamu. Nah, baik itu yang bertamu ataupun untuk tuan rumahnya ya. Ada bertamu yang pertama yaitu mengucapkan salam ya. Nah, sebelum masuk rumah itu kalian sebaiknya mengucapkan salam ya kepada tuan rumahnya. Nah, dengan salam itu berarti tamu berdoa semoga tuan rumah itu memperoleh keselamatan, rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, selain mengucapkan salam itu juga harus mengetuk pintu. Nah, mengetuk pintu pun hanya maksimal 3 kali saja ya. Nah, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu dalam surat An-Nur ayat 27. Yang bunyinya
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nizu wa tuzallimu ala ahliha zalikum khairul lakum la'alakum tazakkarun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat 27 ya. Nah, dalam riwayat Tirmidzi itu dikisahkan bahwa Qaldah bin Hanbal itu disuruh Safwan bin Umayyah untuk mengantarkan makanan dan minuman kepada Rasulullah SAW yang sedang di atas lembah. Qaldah langsung menemui Rasulullah SAW tanpa mengucapkan salam dan tidak meminta izin. Kemudian Rasulullah menyuruhnya keluar kembali dan mengucapkan, Assalamualaikum, apakah aku boleh masuk? Nah, jadi inilah ajaran Rasulullah SAW yang seharusnya dilakukan setiap kalian bertamu ke rumah orang lain ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu meminta izin ya. Nah, jadi setelah kita mengucapkan salam, itu hendaknya kita meminta izin untuk masuk ya. Jika belum dipersilakan untuk masuk, itu hendaknya kita berdiri di luar, jadi tidak boleh memaksa untuk masuk ya. Nah, dalam meminta izin masuk ini juga tidak boleh lebih dari 3 kali. Jika tuan rumah itu tidak berkenan kita untuk masuk, ya jangan kita masuk ya. Nah, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW itu yang artinya dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu itu berkata, Rasulullah SAW bersabda, minta izin masuk rumah itu 3 kali. Jika diizinkan untuk kamu masuk, masuklah, dan jika tidak maka pulanglah. Jadi ketika tuan rumah itu tidak mengizinkan masuk, ya sudah, kita sebaiknya kembali untuk pulang ke rumah ya. Dan yang ketiga adalah membelakangi pintu ya, atau posisi berdiri itu tidak menghadap pintu masuk. Nah, posisi berdiri itu ketika bertamu itu hendaknya tidak menghadap ke pintu atau ke dalam ruangan ya. Nah, hal ini untuk menghormati tuan rumah yang menyiapkan diri untuk menerima tamu. Jadi biarkan yang memiliki rumah itu punya kesempatan untuk berbenah diri yang mungkin belum siap ya. Nah, dengan membelakangi pintu, itu keadaan di dalam rumah itu kan menjadi tidak terlihat ya. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abdullah bin Bishr, ia berkata, adalah Rasulullah SAW apabila mendatangi pintu suatu kaum, beliau tidak menghadapkan wajahnya ke depan pintu, tetapi berada di sebelah kanan atau kiri dan mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Hadis riwayat Abu Dawud Sholih, bisa dilihat di majalah Al-Furqan ya. Dan jadi ketika kita bertamu itu kita tidak boleh istilahnya nengok-nengok atau mengintip ya. Jadi alangkah lebih baiknya kita berada di sebelah kanan pintu atau di sebelah kiri pintu dengan mengucapkan salam ya. Dan ada pertama yang keempat itu tidak mengintip ya. Nah, Rasulullah SAW mencela orang yang suka mengintip. Hal sesuai dengan sabda Rasulullah SAW itu yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada seorang laki-laki mengintip bagian kamar Nabi SAW. Lalu Nabi berdiri menuju kepadanya dengan membawa anak panah yang lebar atau beberapa anak panah yang lebar, dan seakan-akan aku melihat beliau menanti peluang untuk menusuk orang itu. Hadis riwayat Bukhari Kitabul Istizan.
Nah, jadi tidak boleh ya bertamu itu mengintip. Selain tidak sopan, itu juga tidak termasuk dalam adab bertamu, dilarang ya oleh Rasulullah SAW. Dan ada pertama yang selanjutnya adalah bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari ya. Kenapa tidak boleh lebih dari 3 hari ya? Jadi ketika kamu bertamu itu hendaknya tidak boleh lebih dari 3 hari, karena hal ini itu untuk menjaga tuan rumah agar tidak merasa terganggu ya oleh tamu. Nah, tuan rumah juga punya kepentingan yang harus dilakukan. Nah, dengan kehadiran tamu, itu kepentingan tersebut itu ditinggalkan demi memuliakan tamu, ya. Nah, kenapa tidak boleh lebih dari 3 hari? Itu karena sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW ya, dalam sabdanya yaitu jamuan hak tamu berjangka waktu 3 hari. Lebih dari itu, jamuan adalah sedekah. Tidak boleh bagi tamu untuk menginap di suatu rumah hingga ia menyusahkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 6, yaitu kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk ya. Jadi kita harus menunda kunjungan atau pulang kembali ketika setelah 3 kali salam tidak ada jawaban atau pemilik rumah menyuruh kita untuk pulang ya. Nah, jika seorang tamu itu diminta pulang, itu hendaknya kita ya jangan memaksakan diri ya untuk menemuinya. Nah, tidak usah tersinggung atau merasa diabaikan, karena hal ini itu termasuk adab yang penuh hikmah dalam syariat Islam ya. Nah, di antara hikmahnya yaitu demi menjaga hak pemilik rumah itu sendiri. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 28 yang bunyinya fa illam tanjidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yuzana lakum wa in kila lakumurji'u faraji'u huwa azqalakum wallahu bima ta'maluna alim. Ya, artinya jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Yaitu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang ketujuh yaitu tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan ya. Jadi bila kalian itu telah diizinkan masuk bertamu oleh tuan rumah ya, silahkan masuk dan boleh duduk di tempat yang telah disediakan. Tetapi perlu diingat ya, kita tidak boleh melihat dengan penuh kecurigaan. Artinya jagalah pandangan kita itu ketika kita sedang bertamu ya. Jadi kita harus menjaga pandangan untuk hal-hal yang tidak boleh dilihat ya. Jangan biarkan pandangan kita itu mengikuti rasa ingin tahu dan menyelidiki sekitarnya ya. Dan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda itu sesungguhnya disyaratkan minta izin tidak lain untuk menjaga pandangannya. Hadis riwayat Tirmidzi itu. Dan setelah diterima oleh pemilik rumah ya, maka jangan mulai bicara sebelum tuan rumah bertanya atau bicara terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu kalian sebagai tamu baru menyampaikan maksud dan tujuan bertamu dengan sopan ya. Jadilah tamu yang baik sehingga tujuan kalian itu bertamu dapat tercapai. Dan yang terakhir adalah menjawab dengan nama yang jelas ya. Jika pemilik rumah itu bertanya, siapa? Jadi kamu menyebutkan namamu dengan jelas ya. Terkadang pemilik rumah itu ingin mengetahui dari dalam rumah orang yang bertamu itu. Makanya dia bertanya siapa. Jadi maka hendaklah seorang tamu itu menyebutkan namanya dengan jelas sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran bagi si pemilik rumah itu sendiri.
Nah, setelah tadi kita membahas tentang adab bertamu, sekarang adab menerima tamu. Jadi menerima tamu itu ternyata juga ada adabnya ya. Jadi orang yang didatangi seseorang atau kelompok orang itu dengan tujuan tertentu itu disebut tuan rumah ya. Jadi sebagai orang yang bertamu itu ada adab tertentu. Maka sebagai penerima tamu pun atau tuan rumah itu juga memiliki adab yang harus dipenuhi. Nah, adab pertama yaitu tidak menerima tamu yang bukan mahramnya sendirian ya. Jadi maksudnya jika ketika ada tamu yang bukan mahramnya dan di rumah itu tidak ada orang lain ya, maka sebaiknya tidak menerima tamu tersebut ya. Hal ini demi menjaga kehormatan diri dan si tamu itu sendiri ya. Nah, jika ada hal penting itu maka sebaiknya menunggu sampai ada orang lain yang menemani untuk menerima tamu tersebut ya. Dan yang kedua adalah menerima tamu itu dengan ramah ya. Jadi menerima tamu itu sebaiknya itu dengan wajah yang menyenangkan, dengan senyum ya, dan dengan sikap yang ramah. Ini maksudnya yaitu menjaga sikap agar si tamu itu tadi tidak tersinggung dengan raut wajah kita ya. Dan yang ketiga adalah menjamunya dengan hidangan yang terbaik ya. Jadi memberi hidangan kepada tamu itu sangat dianjurkan Rasulullah SAW ya. Akan tetapi atau jangan sampai dalam memuliakan tamu itu menyulitkan diri kita sendiri. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika kita memberikan hidangan, yaitu kita harus sesuai dengan kemampuan kita sendiri ya. Jadi tidak perlu dipaksakan. Kalau kita mampunya memberikan ibaratnya teh manis saja ya sudah kita berikan itu. Tidak usah memaksakan dan menyulitkan diri sendiri. Keempat yaitu tidak mengangkat hidangan sebelum tamu selesai menikmatinya ya. Jadi ketika tamu sedang menikmati hidangan yang disajikan itu jangan kamu mengangkat hidangan tersebut atau mengambilnya ya. Hal ini itu terkesan tidak sopan dan seolah-olah menginginkan agar tamu itu segera pulang ya. Jadi tidak boleh ketika tamu masih menikmati hidangan ya jangan diambil dulu. Tunggulah sampai tamu sudah berpamitan. Dan yang kelima yaitu memuliakan tamu dengan tujuan mencontoh Rasulullah SAW ya. Jadi memuliakan tamu itu merupakan ajaran Rasulullah SAW. Ketika kita memuliakan tamu itu hendaknya diniatkan untuk mencontoh Rasulullah ya. Jadi bukan karena tujuan lainnya. Contohnya ya untuk mendapatkan pujian karena telah memuliakan tamu dengan baik. Itu tidak boleh ya. Dan yang terakhir yaitu mengantar tamu yang hendak pulang. Nah, jadi ketika tamu berpamitan pulang ya hendaknya kita mengantar tamu tersebut sampai di luar rumah ya. Nah, tujuannya apa Bu? Yaitu untuk menghormati si tamu tersebut ya. Nah, itu tadi adab bertamu dan adab menerima tamu ya. Selanjutnya yaitu waktu bertamu ya. Jadi bertamu itu dengan niat silaturahim ya, merupakan ibadah dan akan banyak mendapatkan manfaat. Nah, agar bertamu itu tidak merugikan dan menjadi indah itu hendaknya adab-adab sesuai dengan syariat yang harus diperhatikan dan diamalkan. Nah, salah satunya adalah memilih waktu yang tepat untuk bertamu. Ada waktu yang pas untuk bertamu, tapi ya ada pula waktu yang tidak tepat untuk bertamu ya, dan itu harus dihindari. Nah, berikut ini adalah waktu yang tidak tepat untuk bertamu ya, dan harus kita hindari. Jadi yang pertama adalah waktu sebelum sholat subuh, itu tidak boleh bertamu ya. Dan yang kedua yaitu waktu sholat atau waktu zikir dan membaca Al-Quran. Sebaiknya dihindari.
Dan yang ketiga adalah waktu istirahat atau waktu tidur siang. Dan yang terakhir adalah setelah sholat Isya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 58 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam satu hari, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sudah sholat Isya. Itulah 3 aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka melayani kamu, sebagian kamu ada keperluan kepada sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran An-Nur ayat 58. Nah, jadi pada waktu-waktu tersebut, umumnya pemilik rumah itu tidak siap ya menerima tamu, karena saat itu merupakan waktu istirahat untuk mereka. Sebaiknya dihindari ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberi tuntunan waktu yang baik ya untuk bertamu. Bagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang artinya bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak mendatangi keluarganya pada malam hari, dan beliau mendatangi mereka pada pagi dan sore hari ya. Hadis riwayat muttafaq alaih ya. Jadi dianjurkan untuk kita jika ingin bertamu itu pada pagi hari dan sore hari. Itu menurut anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tadi adalah waktu bertamu yang baik dan yang harus dihindari ya. Kemudian selanjutnya ada hikmah bertamu. Ternyata bertamu itu ada hikmahnya ya. Nah, apabila ada bertamu itu ditegakkan dengan baik, maka akan mendapatkan manfaat ya atau hikmah yang besar bagi yang bertamu atau orang yang kedatangan tamu ya. Nah, berikut ini ada beberapa hikmah bertamu ya. Di antaranya yang pertama ada bertamu dengan adab yang baik itu dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain ya, dan menjauhkan sikap paksaan, tekanan, ancaman, dan lain sebagainya ya. Nah, Islam itu ternyata mengajarkan tata cara dalam pergaulan. Harus dengan adab ya, atau budi pekerti yang baik ya, dan selalu menghargai orang lain. Jadi ketika kamu menghargai orang lain, itu insya Allah orang lain akan menghargai kamu pula ya. Dan yang kedua adalah Islam memandang setiap orang itu mempunyai persamaan dan kesesuaian dalam berbagai hal dan kepentingan ya. Jadi karena itu dengan bertamu seseorang akan mempertemukan persamaan atau kesesuaian ya, sehingga akan terjalin persahabatan dan kerjasama yang baik ya. Dan yang ketiga adalah itu bertamu itu dapat menciptakan perdamaian dan mempererat persaudaraan ya. Dan yang keempat adalah bertamu sebagai sarana untuk berdakwah dan menciptakan kehidupan masyarakat yang bermartabat ya. Jadi maksudnya orang yang bertamu itu bisa menyampaikan kabar dan kebenaran kepada si pemilik rumah itu. Nah, dengan demikian itu telah terjadi proses dakwah ya. Datangnya membawa rahmat dan kepulangannya membawa ampunan bagi si tuan rumah itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur untuk ibadah. Nah, itu tadi bab mengenai adab bertamu ya. Ya, ada adab bertamu, adab menerima tamu, waktu bertamu, dan ada pula hikmah
kamu ya. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan itu dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Dan apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga anak-anak tetap semangat dalam belajar dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sekian pelajaran hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian dari Bu Guru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.